Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial dari aplikasi jadwal pelajaran Excel PBA ya. Ini adalah versi yang terbaru, penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yang sudah saya buat telah dilakukan pada edisi kali ini ya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, maka saya akan menyampaikan dulu beberapa hal terpenting ya. Jadi aplikasi ini sekarang sudah saya desain dengan Excel PBA ya. Jadi nanti PBA ini bisa banyak manfaatnya ini. Jadi kelasnya tidak eh, diatur lagi secara manual. Kita berapa butuhnya kelasnya, maka eh, akan disediakan kolomnya secara otomatis. Nanti akan kita praktekkan ya. Baik. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tentunya adalah anti bentrok. Jadi tidak akan mungkin terjadi bentrok antara guru yang satu ya mengajar pada kelas A misalnya, kemudian pada jam yang sama mengajar di kelas yang berbeda ya pada jam yang sama. Jadi tidak akan mungkin terjadi bentrok antara guru yang mengajar ya. Kemudian anti kelebihan dan kekurangan jam pelajaran. Jadi memang setting akan 100% tercukupi dia. Kalau kurang akan memberikan tanda, kalau lebih akan memberikan tanda. Baik, kemudian kelebihan berikutnya lagi adalah satu guru dapat mengampu hingga 10 mapel. Nah, inilah kelebihan yang ada ya. Jadi selama ini kan banyak apa eh, dari rekan-rekan yang bertanya, eh, Pak, berapa satu guru bisa nggak ngajar lebih daripada satu mapel, gitu kan? Jadi em, ini saya mendesain memang jadwal satu guru itu memang bisa mengampu lebih daripada satu mapel bahkan 10 mapel ya. Kemudian dapat mengecek kelayakan tunjangan sertifikasi. Kemudian rombel maksimal bisa diakses adalah 50 rombel. Guru yang mengampu maksimal 100 orang guru ya. Kemudian dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan dari mulai SD, dari mulai MTS, SMP, SMA, sederajat bahkan dapat digunakan untuk jenjang kuliah atau kampus ya. Baik, untuk tidak berlama-lama maka mari kita masuk ke dalam tutorial aplikasi jadwal pelajaran ya. Baik, ini adalah tampilan eh, menu home ya dari aplikasi jadwal pelajaran yang telah saya susun. Di sini ada petunjuk penggunaan aplikasi. Sebaiknya memang kita apa ya eh, melihat terlebih dahulu kepada petunjuk penggunaan aplikasi ya. Baik, coba kita buka dulu dari awal ya. Di awal eh, bagaimana tampilan eh, jadwal ini ketika nanti misalnya Bapak dan Ibu memesan kepada saya dan saya akan mengirimkannya melalui WA dan Bapak Ibu apa namanya menyimpannya akan membuka. Inilah cara yang harus dilakukan, perlu sekali untuk diperhatikan karena nanti kalau tidak dilakukan tindakan-tindakan ini maka fungsi PBA-nya tidak akan berfungsi dan tidak akan berjalan ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba untuk membuka aplikasi jadwal pelajaran ini ya. Oke, kita double klik. Kita tunggu sebentar sehingga uh, Excel-nya membuka ya. Baik. Di sini ada keterangan protected view. Be careful from the internet can contain virus. Ini adalah apa ya? Ungkapan kehati-hatian saja ya. Insya Allah ini tidak masalah. Dan kita pencet atau kita klik enable editing. Oke. Supaya nanti makronya bisa berjalan. Ya. Oke, kemudian ada lagi peringatan lagi security risk.
Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted. Nah, ya, jadi karena ini aplikasinya memang saya buat dengan berbasis PBA, maka eh, apa ya, Microsoft mencurigai adanya hal yang eh, berbahaya gitu ya. Padahal kan memang kita sangat membutuhkan untuk mengaktifkan makronya nanti. Jadi ini tidak masalah. Untuk mengatasi ini, kalau ini langsung kita jalankan maka nanti PBA-nya tidak akan berfungsi. Makro-makro yang telah saya buat tidak akan berfungsi. Maka kalau ada notifikasi ini, nih, maka cara untuk mengatasinya adalah kita tutup dulu. Kita close filenya ini, kemudian kita pada file yang jadwal itu kita klik kanan, kemudian pilih properties, oke, baru pilih unblock. Nah, jadi kita unblock apa namanya Microsoftnya untuk mengizinkan makronya supaya bekerja, ya. Oke. Nah, dengan demikian maka kita buka kembali. Oke. Macros has been disabled, maka kita klik disable, ya. Sampai muncul notifikasi selamat menggunakan aplikasi jadwal pelajaran otomatis Excel PBA by Indra Saputra MA. Oke, kita klik OK. Nah, inilah tampilan eh, aplikasi jadwal pelajaran yang telah direvisi dengan PBA makro, ya. Oke. Jadi kita pertama sekali membaca dululah petunjuknya, bacalah petunjuk penggunaan aplikasi dan ikuti alur pengisian jadwal dari urutan nomor 1 sampai nomor 6 sesuai dengan menu yang disediakan. Dan perhatikan setiap informasi penting yang ditampilkan dalam set ini, ya. Nah, ini memang ada saya susun menu-menunya dari mulai nomor 1 sampai nomor 11, ya. Maka kita harus mengerjakannya dari nomor yang paling rendah, dari nomor 1 sampai nomor yang paling tingginya gitu. Tidak bisa dia acak karena eh, memang aplikasi ini disusun secara sistematis, eh, dari mulai awal kita harus kerjakannya, atau kalau kita ingin membaca petunjuknya, baca dulu petunjuknya, ya. Di sini ada petunjuk-petunjuk penggunaan jadwal pelajarannya, atau saya akan menjelaskan secara langsung di sini, ya. Oke, pertama sekali adalah menu rombel. Satu. Di sini kita akan diminta untuk mengisikan data-data sekolah dari mulai nama kepala sekolah, kemudian eh, wakil bidang kurikulum, kemudian lokasi sekolah, kemudian tanggal kapan akan didistribusikan jadwal ini. Kemudian ada hari KBM, kita diminta untuk diisikan. Ada yang 6 hari sekolah, ya, KBM-nya, ada yang 5 hari, maka sesuaikan. Seandainya 5 hari, maka masukkan 5 hari, ya. Nah, di sini kebetulan karena pembelajarannya ada 6 hari, maka saya masukkan 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya libur karena di program keislaman, ya, libur Jumat, di Sabtu dan masuknya hari Minggu, ya. Kemudian silakan sesuaikan urutan jam pelajaran dan waktunya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini silakan diisi waktu-waktunya, jam pertama, kedua, ketiga, empat, di sini istirahat, ya. Atau boleh juga di sini dituliskan istirahat, ya. Boleh, bebas. Istirahat. Nah, oke, istirahat, ya. Silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya. Baik, ya, ini kita masuk dulu ke bagian terpenting daripada aplikasi ini. Ini adalah untuk mengatur jumlah rombel, ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu tahun ini rombelnya ada 19, buat 19.
tahun depan ada berubah lagi menjadi naik kelas, naik rombelnya menjadi 22, tambahkan 22 ya, otomatis nanti uh, rombel yang dibutuhkan pada sheet-sheet berikutnya akan ditambah sesuai dengan yang kita masukkan di sini ya. Nah, misalnya ini rombelnya ada, kita minta 22 ya, maka secara otomatis dia akan memberikan kolom 22 juga ini. Nah, kan maka kita tuliskan di sini kelasnya misalnya kelas 20, misalnya saya sembarangan aja nih ya, 21, 22 ya. Maka nanti pada kolomnya juga ditambah dia sesuai dengan nama yang kita bikin, pada pengampu juga begitu ya, di sheet yang lainnya juga begitu dia ya. Nah, oke, kita kembali dulu ya ke tadi ya, ke menu rombel tadi ya. Oke, karena kelasnya ini tadi yang udah saya bikin ada 19, maka 19 kita pakai ini. Filenya sudah selesai ya, saya buat ya. Kemudian jumlah gurunya ada 43 guru ya kalau nggak salah, ini di sini ada. Coba saya buat dulu, saya lihat gurunya ada berapa. 43. Oke, 43. 43 guru. Kembali dulu ke bagian bawah, 43 guru. Nah, kalau nanti berlebih sesuaikan ya, maka kolomnya nanti akan disediakan secara otomatis. Jumlah mapel juga begitu, sesuaikan. Kalau mapelnya ada 36, 36. Kalau 37, 37 ya, sesuaikan saja dengan kondisi objektif yang ada di sekolah masing-masing. Untuk isian rombel ini selesai, kita masuk ke nomor 2-nya. Kembali dulu ke home. Nomor 2 ya, daftar guru dan mapel. Oke. Nah, isi di sini ini adalah isian-isian yang eh, apa ya, yang perlu kita isikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dimasukkan nanti ke jadwal, tetapi dia bukan merupakan eh, mata pelajaran inti ya, seperti matematika, fisika dan lain. Tapi ini nanti dimasukkan dalam jadwal, maka letakkan di sini ada upacara, ada istirahat, ada duha, misalnya ada pramuka lagi, ada drum band, ada gitu. Jadi dia kegiatan-kegiatan ya yang sifatnya bukan mata pelajaran tapi dia masuk ke dalam jadwal pelajaran. Oke, silakan diisi dengan huruf ya, ini ya dengan huruf, tidak dengan angka. Oke, berikutnya lagi kode guru boleh diisi dengan huruf saja boleh, MH, misalkan IS boleh, atau dengan angka saja boleh, satu, misalnya ya boleh. Nah, atau juga boleh dengan kombinasi angka dan huruf, misalnya MH1 boleh ya, tergantung kepada selera kita dalam mendesainnya. Oke ya, buat juga namanya, nama gurunya. Nah, yang ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan isian kita nanti. Jadi kalau ini tidak usah diisi ya, akan terisi by system. Oke, kita scroll ke bawah kan, nah, gurunya 43 ya tadi sesuai dengan yang kita isikan ya. Baik. Kemudian isi kode dan nama wali kelas. Boleh dengan angka atau huruf saja boleh ya. Dengan kombinasi huruf dan angka juga boleh ya. Di sini sudah saya isikan. Oke. 19 kelas ya tadi yang kita minta ya. Oke. Kemudian silakan isi kode mapel yang berisi dengan huruf saja ya, yang terdiri dari huruf saja atau kombinasi angka dan angka diperbolehkan. Jadi huruf boleh, huruf dengan angka boleh. Ini ada P huruf, angkanya 5 boleh. Jadi ini kembali ya. Jadi boleh diisi dengan huruf saja, boleh dibuat dengan kombinasi huruf dan angka ya. Tapi kalau misalnya angka satu saja tidak bisa, nggak boleh nanti. Jadi nanti jadwalnya tidak akan membaca dia. Ya, jadi silakan baca petunjuknya ini ya. Oke, harap sudah ya, ini dapat dipahami. Selesai. Kemudian masuk kita ke menu
nomor 3. Baik ya, di sini kita diminta untuk mengisikan alokasi jadwal pelajaran yang ada di sekolah kita. Yang kode dan mapel ini akan terisi secara otomatis, tidak kita inputkan secara manual lagi, ya, mengisi sesuai dengan isian kita di awal rombel tadi ya. Oke, kita diminta untuk mengisikan alokasi yang ada ini, ya. Oke, kebetulan di sekolah saya ada sebanyak 993 alokasi jam pelajaran, ya. Kelas 10-nya 51 jam, kelas 11-nya 51 jam, kelas 12-nya ada 55 jam, ya. Selesai ini. Kalau sudah telah selesai diisi pada alokasi ini, maka kembali ke home, kita masuk ke yang keempat, ya, menu keempat. Setelah apa ya tadi alokasi disusun, maka kita akan membagikan alokasi yang ada tadi ke masing-masing guru yang ada di sekolah kita, ya. Nah, jadi ini gurunya juga akan terisi secara otomatis sesuai dengan isian yang ada. Tinggal kita memasukkan ini, memasukkan mapel-mapelnya, ya. Misalnya Marwan Halim mengajar ilmu tajwid. Nah, ini kita isi manual ya, kita isi sendiri sesuai dengan isi mapel apa yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Ya, nah, di sini karena kepala sekolah tidak mengajar ya, tapi saya buat ini untuk apa? Untuk supaya bisa menjelaskan ada dua hal ini ya. Pertama, kolom yang putih ini yang tidak di blok warna abu-abu ini saya sediakan memang untuk guru-guru yang untuk mapel-mapel yang linier dengan sertifikasi supaya nanti bisa berfungsi untuk pengecekan sertifikasinya, ya, kelayakan tunjangan sertifikasinya. Yang yang diarsir warna biru langit ini disediakan untuk mapel-mapel yang tidak linier atau non linier dengan sertifikasinya gitu supaya nanti bisa terbedakan mana yang linier dan mana yang tidak linier. Nah, dengan catatan bahwa ini kita lakukan kalau kita ingin mengecek tunjangan sertifikasi ya. Nah, di sini kelayakan sertifikasi, maka dia akan terdata dia layak menerima tunjangan, ada yang belum layak gitu ya. Jadi kriteria alokasi kriteria mapel-mapel yang diletakkan yang linear dan non linear ini akan berfungsi untuk pengecekan sertifikasi. Seandainya tidak ingin kita gunakan uji kelayakan itu, maka kolom ini dapat diisi dengan mapel apapun, baik yang linear dan yang non linear, di mana saja boleh, bebas ya. Baik. Letakkanlah alokasinya sesuai dengan kelas-kelas yang ada yang dia dijadwalkan mengajar ya. Baik. Saya anggap ini selesai dan akhirnya sesuai ya pembagiannya adalah 993 jam pelajaran. Sini ada keterangan ya. 51 jam distribusi sesuai. Nah, seandainya misalnya di sini ada kita kurangi lah di sini ya jamnya, atau di sini yang terakhir ini. Yang ini kita belum masukkan. Maka yang terjadi adalah memberikan keterangan distribusi belum sesuai. Kenapa? Karena jamnya masih 49 sementara alokasi yang ditentukan adalah 51. Jadi by system dia akan memberikan sinyal kepada kita untuk ketepatan dan ketelitian ya. Jika semua telah selesai sesuai, maka dapat kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu tahapan input jadwal. Tugas tambahan ya, nomor 5 ya, tugas tambahan dulu. Masukkanlah misalnya Marwan Halim kepala sekolah, dia mengampu 24 jam, ada PKS 12 jam ya, ada wali asrama 12 jam.
kemudian wali kelas ekivalen dengan 6 jam dan lain-lain sebagainya. Sesuaikan dengan kondisi yang ada pada sekolah kita masing-masing. Baik, lanjut. Nomor 5 sudah, sekarang kita masuk ke nomor 6. Tetapi sebelum kita lanjut ke nomor 6 ini perlu kita cek dulu persyaratannya ya. Dapat kita lanjut ke nomor 6 ini jika jumlah JP yang ada pada kedua eh, hal ini telah sesuai ya, yaitu total alokasi jam harus sama dengan total jam yang terdistribusikan ke guru. Nah, jadi alokasinya 993 yang diberikan kepada guru juga 993. Jadi kalau jumlah keduanya ini tidak sama, maka tidak bisa belum bisa dilanjutkan kepada input jadwal, akan salah nanti dia ya. Artinya alokasi yang ada harus semuanya diberikan kepada guru habis dia ya. Oke. Karena di sini sudah sesuai, maka akan memberikan notifikasi jam guru telah sesuai dengan alokasi kurikulum yang ditetapkan. Lanjutkan ke input jadwal nomor 6. Gitu deh ya. Jadi langsung kita bisa input jadwalnya. Oke, input jadwal. Di sini kebetulan uh, sudah saya isi ya. Sudah saya isi dengan apa? Dengan seandainya lah kita belum mengisinya, kita apa ya? Kita kosongkan dulu ya, saya kopikan dulu ke sini ya, ke sheet lain. Oke, kita blok, kita delete dulu. Oke, kita akan mengisikan jadwal pelajaran yang ada ya. Misalnya hari Senin pertama itu biasanya upacara ya, upacara. Untuk kegiatan yang sifatnya dilakukan secara permanen, secara paralel atau bersama-sama, maka kita dapat melakukan menginputnya itu jangan di kolom yang apa ya, putih ini, atau begini ya, eh, kolom yang berwarna putih ini atau yang tidak diblok abu-abu ya, yang putih ini disediakan untuk kode-kode guru, kode guru ini, untuk kode guru nih yang berwarna putih. Sedangkan untuk kolom yang berwarna atau di blok abu-abu biru langit ini adalah disediakan untuk kode-kode mapel. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk apa ya? Seperti kegiatan yang sifatnya non pelajaran, maka dia kita masukkannya itu di kolom mapel saja, seperti apa ya, upacara. Tadi kalau upacara apa kodenya ya? Jadi upacara kodenya adalah eh, U, istirahat R, ya, D duha. Oke, kita masuk sini ya. Oke, di sini biasanya kan kalau hari Senin dia upacara ya, upacara U. Baik, boleh nggak kita mempastenya? Copy paste, boleh, tetapi copy pastenya harus paste spesial di sini. Jangan sampai paste biasa. Kalau nanti dibuat paste biasa, di sini terdapat rumus-rumus yang disematkan, maka nanti rumusnya akan rusak dia, akan hilang rumusnya, error. Maka kita boleh copy, tetapi pastenya harus dipastikan paste spesial. Paste, ini dia, paste value. Oke, ya nggak rusak nanti rumusnya ya. Kalau paste biasa, dia akan rusak. Oke, kalau diletakkan di sini gimana U-nya? Bisa juga, tapi nanti akan mengganggu pemandangan kita karena dia akan seperti tabrakan, ya. Jadi kalau sifatnya dia pelajaran apa namanya kegiatan yang sifatnya dilakukan secara bersama-sama, serentak, seperti juga misalnya ada duha, istirahatnya di sini ya. Tadi kodenya adalah R, R. Kita letakkan di sini ya, R, ya. Kita kopikan saja, kita pastikan. Pastinya paste spesial lagi.
Oke ya, setelah kita pastikan secara pasti spesial. Oke, ini akan masuk langsung ke jadwal ini. Bisa kita buktikan ya. Eh, jadwal kelas, jadwal kelas. Langsung masuk dia ke kelas masing-masing ya. Oke, masuk ya. Oke, kita kembalikan dulu ke jadwal. Eh, kita akan memasukkan eh, jadwal masing-masing dulu ya. Jadwal guru. Sebaiknya memang jadwal guru ini telah kita print sehingga kita nggak bolak-balik untuk membuka apa ya, membuka PC atau laptop sehingga kita bisa mengetahui oh guru ini mengajar di materi mapel apa di kelas berapa ya. Oke, misalnya ini adalah Indra Saputra, dia mengajar Vicky di kelas kelas 10A, 10B, 10C, 10D. Ada 4 kelas ya. Kode Vicky itu saya buat adalah Vic ya. Maka kita dapat menginputnya. Jadi Indra Saputra IS. Ya ingat ya bahwa kode guru ada di kolom putih, kode mapel ada di kolom warna biru langit. Oke. IS. Oke, dia berwarna hijau. Artinya adalah isiannya benar, namun perlu lagi ditambah. Gitu dia. Benar dan perlu ditambah karena belum cukup sesuai dengan eh, isian yang dikehendaki. Itu kan dua, ini baru satu, maka dia masih hijau. Fikih, fik, gitu ya, benar. Jadi hijau benar, tapi perlu ditambah karena masih satu. Karena yang dituntut tadi dalam alokasi adalah dua. Kita masukkan lagi is, kemudian fik. Oke. Nah, fikihnya sudah apa? Sudah benar, sudah warna tidak diblok warna dia, artinya sudah cukup. Namun IS-nya masih ada mengampu lagi di kelas 10A pelajaran yang lainnya. Karena selain mengajar fikih juga IS itu mengajar mapel lain. Coba tadi kita perhatikan ada ngajar apa lagi ya? Oh ada P5RA ya, ada P5RA. Kita inputkan saja di sini misalnya P5RA biasanya diletakkan pada hari-hari tertentu ya, misalnya di hari Kamis, IS. Oke, dia akan langsung tidak berwarna apa yang tidak berwarna atau langsung kita dekatkanlah supaya sebagai contoh aja ya. Di sini kita letakkan tadi IS. Langsung dia berubah tidak diblok warna karena sudah cukup. Indra Saputra atau IS ada 3 jam. Tadi P5. Oke, P5 masih hijau karena ada 6 ya, ada 6 alokasi dia yang akan diampu oleh guru lainnya gitu ya. Baik. Kemudian seandainya saya buat lagi di sini IS lagi. IS lagi, dia akan memberikan kode berwarna kuning. Kuning ini artinya eh, berlebih berlebih apanya alokasinya ya. Maka karena IS itu hanya mengajar sebanyak 3 kali 3 jam, sementara di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Jangan salah ya, ketika kuning itu berarti dia salah ya, atau bisa berlebih atau menandakan tidak ada jam di situ gitu ya, harus dikurangi lah pokoknya ya. Oke, coba misalnya di sini juga Indra Saputra kan tidak ada jam di kelas 12 event terakhir ini ya. Seandainya kita buat di sini, kita buat di sini IS, nabrak ya, sorry, di kelas yang lain. Di sini IS, dia akan memberikan tanda kuning. Artinya adalah apa? Eh, ini salah. Ya, salah kenapa? Karena eh, Indra Saputra atau IS tidak dijadwalkan untuk mengajar di kelas 12F IPS. Nah, gitu ya. Jadi ini salah, berwarna kuning, maka kita hapuskan dia. Oke. Simbol berikutnya lagi misalnya kita isi di sini kita buat IS. Dia akan langsung memberikan simbol merah, kode merah. Kenapa? Karena ada tabrakan. IS mengajar di kelas 10A jam pertama, jam kedua IS juga mengajar di kelas 11 IPA B.
nggak mungkin bisa dibagi jadi dua ya. Nah, baik. Oke, itulah cara untuk mengisikan jadwal pelajaran ya. Oke, kita kembalikan saja jadwal yang sudah ada, yang telah saya susun secara apa ini ya, secara sistematis yang sudah selesai. Oke, oke. Kita ingat bahwa memastikannya juga boleh. Pastinya harus pastel spesial. Oke, selesai. Maka di sini tidak ada warna-warna ya. Tidak ada warna yang di blok menandakan bahwa desainnya telah sempurna selesai. Di sini ada kode ya. Ada kode-kode yang perlu kita perhatikan. Kode guru yang belum diinput 0. Kode mapel yang belum diinput 0. Artinya semua kode guru dan kode mapel telah diisikan. Seandainya di sini ada yang belum terisi, maka dia akan memberikan kode 1. Di sini misalnya ini kode guru ya, kode guru kita hapus, kode guru yang ditandakan belum terisi ya. Atau juga di sini misalnya ada kode mapel yang kita hapuskan, maka kode mapel yang akan diberikan informasi bahwa belum terisi ya. Baik. Kemudian ada lagi pernah beberapa case dari customer saya yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana seandainya ada kelas yang digabungkan, Pak? Misalnya ada guru pendidikan agama Islam eh, yang mengajar di kelas 10A dan 10B digabung karena kan di sekolah itu eh, apa ya, ada yang beragama Islam dan ada di kelas A ada yang agama Islam dan ada yang agama Kristen. Begitu juga dengan di kelas B-nya ini ada yang agama Islam dan ada yang agama Kristen. Maka eh, di kelas kami Pak pembelajaran agama Islam itu digabungkan. Kelas 10A dan 10B masuk ke siswa itu yang B bergabung ke kelas A gitu ya. Berarti dalam hal ini kan AB itu secara teoritisnya digabungkan dia. Maka bagaimana caranya? Begitu juga dengan yang agama Kristen. Agama Kristen siswanya itu yang siswa A bergabung ke kelas B ya. Maka kalau begitu caranya bagaimana? Caranya adalah kita atur di menu guru dan mapel itu eh, kita tambah lagi gurunya ya, guru ya. Atau di sini aja lah kita bikin ya. Misalnya MZ dan kita buat gitu ya. MZ kodenya ISKA. Agama Islam dan Kristen misalnya. ISKA atau ISKR. Boleh ISKR. Gurunya juga harus kita buat dua. Misalnya uh, guru agama Islam, nama langsung ya, misalnya Budi dan Joko. Misalnya Budinya untuk guru agama Islam, Jokonya untuk guru agama Islam, agama Kristen misalnya ya. Oke, kita enter ya. Dengan demikian maka kita telah mengetahui ada kode, ada mapel ya. Di sini eh, kode guru ya. Kemudian di kode mapel juga kita bikin kode mapel, kode mapel. Nah, di sini kita buat di sini eh, IKA ya, Islam atau pendidikan pendidikan agama pendidikan agama agama aduh, pendidikan agama Islam strip atau dalam kurung pendidikan agama Kristen. Nah, gitu ya. Karena dia kelasnya kan di apa namanya digabungkan ya pembelajarannya. Nah, setelah itu baru eh di alokasinya jadi di alokasi alokasi guru yang terakhir tadi ya alokasinya juga kita atur
terakhir tadi ya. Ini pendidikan agama Kristen ya. Misalnya ada 2 jam, contoh saja ya. Kemudian 2 jam. Oke, misalnya juga ini dia langsung muncul di sini. Ada Budi dan Joko. Nah, di sini kita bikinlah tadi pendidikan agama Islam strip Kristen ya. Oke. Oke, di sini 2, di sini oke, 2 2. Oke, selesai ya. Kita cek lagi di home, sama. Oke, sama, lanjut. Maka kita bisa langsung memasukkan eh, jadwalnya itu ya. Misalnya ini kita kosongkan lah ya. Seandainya belum ada ini, belum ada, kosongkan. Nah, di sini kita masukkan tadi kode guru untuk apa tadi ya? Untuk agama Islamnya, guru guru agamanya tadi ya. Saya lupa deh. Kita lihat kodenya adalah kode gurunya adalah ISKR. ISKR. ISKR kode mapelnya adalah IK. Oke, masuk ya. Kedua. Oke, ISKR. ISKR. Oh, tidak bisa. Perhatian. ISKR. Oh, ada tanda petiknya ini. Jadi di sini ada notifikasi ya. Kalau kita memasukkan kode-kode yang tidak selain apa kode-kode yang selain daripada kode guru dan kode mapel maka tidak akan diizinkan ini. Nah, misalnya kita buat di sini eh, apa ya kode yang bukan mapel, kode mapel atau kode apa misalnya LLLLL dia akan ditolak oleh sistem ya. Bukan itu. Oke, kembali ya. Kode guru tadi ISKR. Oke, masuk dia ya. Kemudian mapelnya adalah IKA. Agama agama Islam Kristen, ya, Islam dan Kristen. Kemudian karena tadi akan digabungkan, ya, maka kita buat di sini juga kodenya ISKR. Nah, artinya siswa yang ini artinya sebetulnya apa? Secara teoritisnya guru agama Islamnya mengajar di 2 kelas ini secara bersama-sama, cuman siswanya aja dipanggil ke sini gitu ya. Jadi seakan-akan ini tabrakan, tapi karena sistemnya memang digabungkan, maka kita tabrakan ini tabrakan yang kita maklumi adanya ya Ika. Oke, selesai kalau begitu. Nah, 1 jam masih an ini kan. Kemudian ISKR kemudian IK selesai. ISKR IK selesai. Jadi di sini ada kode yang seakan-akan tabrakan, tapi tabrakan yang dimaklumi. Beginilah caranya kalau untuk mengatasi apa namanya jadwal guru yang dijadwalkan masuk secara gabung kelas ya. Kalau tidak ya eh, tidak tidak perlu dilakukan tindakan ini ya. Kita kembalikan kepada jadwal yang telah kita susun ya. Pastikan kembali. Kita kembalikan lagi jadwal yang sudah saya susun sebelumnya supaya kita bisa melihat keutuhan jadwal yang telah selesai. Nah, ini jadwal yang sudah selesai, tidak ada lagi tanda merah dan tanda kuning ya yang menunjukkan bahwa jadwal itu telah selesai. Alhamdulillah kita bisa melihatnya di tanda ini ya, di notifikasi ini. Jadi 0 ini kalau 0 ini semua berarti telah benar dia. Oke, kita kembali ke home karena pengisian telah selesai. Informasi dapat kita baca lagi di sini ya. Satu dua satu tombol 1 sudah, tombol 2 sudah, menu 3 sudah, menu 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. Sekarang kita akan mengecek sebaran guru, analisis sebaran guru. Oke, ya. Di sini kosong ini.
kosong. Kalau kosong ini tidak ada angka-angka, berarti dia menandakan isiannya telah tepat dia. Sebaliknya, jika nanti berwarna kuning, ada warna kuning dan ada warna merah muncul di sini, berarti itu menandakan bahwa isiannya kalau kuning dia berlebih, kalau kuning dia kurang, kalau merah dia berlebih. Kita ambil contoh ya, misalnya ya di jadwal kita hilangkan kode guru saja, kode guru. Misalnya nilai ya, kita ambil deck yang belum terisi ini atau apa. Dia akan memberikan informasi di sini. Analisa sebaran guru. Nah, berarti ini yang belum terinputkan ini. Kode Denny Putriadi di kelas 11D belum diinputkan sebanyak 2 jam. Mapelnya juga begitu. Mapelnya di analisa mapel, ada mapel yang belum terisikan. Jadi ya, kembalikan lagi ke jadwal yang telah disusun. Oke, kita copy, kita pastikan pastenya paste spesial. Oke, selesai. Informasi kode guru yang belum diinput ke menu jadwal 0, berarti sudah semua sudah selesai. Ya, kode mapel yang belum diinput juga 0. Kode guru yang telah diinput adalah 993 sama dengan alokasi 100%. Berarti telah selesailah penyusunan jadwal pelajaran yang dapat uh, kita bahas hari ini ya. Insya Allah di sini sangat mudah cara menyusun jadwal pelajaran itu ya. Jadi tidak ada lagi tabrakan dan tidak ada lagi uh, keluhan dari guru nanti, Pak, Bu, saya nabrak nih jamnya ini dengan guru apa gitu di kelas ini gitu. Insya Allah tidak ada lagi tabrak 100%, tidak ada tabrakan jam, 100% tidak ada yang kekurangan jam ya. Seandainya pun ada yang kurang jamnya, maka di menu home ini akan diinformasikan. Nah, jadi anti kekurangan dan anti kelebihan karena akan diinformasikan di sini dan kita mengetahuinya. Ya, coba kita praktekkan. Seandainya ada jam yang belum terinput di sini, misalnya ada kode guru, ada kode mapel. Kode mapel ada dua lah ya. Oke. Kan tergambar dari sini. Kode guru yang belum diinput ada satu. Kode mapel yang belum diinput ada dua. Nah, ya, jadi kita akan dengan informasi yang ditampilkan di sini, maka kita akan kembali mengecek. Selain itu, juga di sini akan diinformasikan uh, kode satu, ada kode guru yang belum diinput satu, ya. Di sini kode mapel yang belum diinput 2, maka kita akan kembali mengecek mana kode yang belum diisi ya pada kolom ini. Kembali kita cek di sini masing-masing. Ya. Oke. Oh, ini dia TS. Kan kode mapelnya belum kita inputkan ini dia. Untuk memudahkan lagi, misalnya di kelas 10 IPA D, mapel yang belum dimasukkan apa? Kita masukkan, kita cek di sini 10 IPA D, 10 IPA D. Berarti SKI, berarti masuk SKI itu dia, kita bisa ya. Betulkah TS mengajar SKI? Kalau betul masukkan dia. Betul masuk SKI. Kalau udah ada yang hijau gitu dia lebih enak dia. Tinggal kita lihat mana dia TS. Ada SKI. Oke, benar ya. Ini Thai. Kalau sudah hijau gini enak nih. Nah, ini dia Thai. Thai. Masuk selesai. Kita cek lagi. Telah selesai ya. Oke. Apalagi yang perlu ini ya. Bentar ya. Jadwal guru. Ini dia. Setelah jadwal kita isi, maka jadwal yang ada pada guru ini dapat kita print. Ya, kita print. Ini kepala sekolah belum buktikan ya. Oke.
kepala madrasah. Oke. Ya, jadwal guru ini dapat kita print. Caranya adalah kita klikkan di sini. Nah, di sini akan tersedia nama-nama gurunya. Nah, kita pilih sesuai dengan guru masing-masing. Dan ini dapat di print ya, print. Oke, ya, tuh satu, oke, print, print. Oke, karena belum terhubung maka begini dia, ya. Oke, saya buang dulu. Begitu juga dengan jadwal kelas. Jadwal kelas dapat kita lihat satu persatu sesuai dengan kelasnya. Oke, akan mengisi sesuai dengan isian yang telah kita isi sebelumnya ya. Oke, dan ini juga dapat kita print ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, kita kembali ke home. Terakhir kita lihat cek sertifikasi. Nah, ini akan terus secara otomatis mana yang layak dan mana yang belum layak ya. Oke, demikianlah pengisian jadwal pelajaran yang telah saya sempurnakan hari ini, telah saya revisi dengan versi PBA. Insya Allah file ini dapat digunakan setiap tahunnya nanti ke depannya ya. Jadi kelas yang bertambah, kelas yang berkurang akan dapat disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.